Hari-hari berikutnya berubah begitu cepat. Setiap menjelang subuh, Raka selalu menemukan tumpukan uang baru di bawah bantalnya. Kadang berupa lembaran rupiah yang masih harum tinta percetakan. Kadang berupa perhiasan emas. Bahkan beberapa kali muncul amplop berisi uang dalam jumlah yang tak pernah ia bayangkan. Warung sembakonya yang dulu sederhana, kini berubah menjadi toko terbesar di desa. Ia membeli mobil, memperbaiki rumah menjadi bangunan megah, dan mulai disegani banyak orang. Namun bersamaan dengan kekayaannya, kabar-kabar aneh mulai menyelimuti desa. Seorang janda tua menangis histeris karena uang tabungannya untuk biaya operasi anaknya hilang dalam seminggu. Seorang petani kehilangan seluruh hasil penjualan panennya yang disimpan di dalam lemari besi. Bahkan kotak amal di musola desa ditemukan kosong tanpa bekas dibongkar. Tak ada pintu yang rusak, tak ada jendela yang terbuka, seolah-olah pencurinya mampu menembus dinding. Raka hanya diam setiap kali mendengar kabar itu. Jauh di lubuk hatinya, ia mulai mencurigai asal-usul uang yang diterimanya. Tetapi rasa takut kehilangan kemewahan membuatnya memilih untuk menutup mata. Malam demi malam, suara langkah kaki kecil mulai terdengar berlarian di atas atap rumah. Suara tawa anak kecil itu semakin jelas. Suatu malam, Raka terbangun karena mendengar suara seseorang sedang menghitung uang di ruang tamu. Saat ia mengintip dari balik pintu, ia melihat tuyul itu sedang duduk bersila di lantai. Di hadapannya bertumpuk uang, cincin emas, kalung, dan gelang. Dengan jari-jari mungilnya, makhluk itu menghitung sambil terkikik pelan. Namun ketika semua harta selesai dihitung, tuyul itu menoleh perlahan ke arah Raka. Matanya yang merah menyala, menatap lurus tanpa berkedip. Lalu ia berkata dengan suara serak seperti anak kecil yang sedang menahan lapar. Aku sudah bekerja. Sekarang giliranmu memenuhi janjimu. Raka membeku. Ia sama sekali tidak pernah merasa membuat janji apapun. Tetapi senyum tuyul itu semakin lebar. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik punggung tuyul kecil itu, berdiri sosok lelaki tua berjubah hitam yang dulu memberinya kendi. Sosok itu hanya tersenyum, seolah sedang menagih sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang.